Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di Jangan Salah Arah di channel Ahmad Nur Hidayat. Seperti biasanya kita akan membahas isu-isu terhangat dan kita kupas secara jernih dan untuk mendapatkan solusi. Ya, baiklah. Untuk topik kali ini kita akan membahas bagaimana kekhawatiran semua orang di dunia ini ya tentang akan adanya resesi ekonomi yang akan terjadi di tahun depan yang sekarang indikatornya sudah semakin kuat, di mana semua bank sentral sudah menaikkan suku bunga akibat inflasi, sehingga seperti yang sudah diprediksi oleh Bank Dunia bahwa resesi global ini akan terjadi pada tahun depan semakin kentara ya. Dan untuk memulai, kita saat ini sudah hadir seperti biasa narasumber tetap kita Bang Ahmad Nur Hidayat. Bang Matnur, gimana Bang? Udah siap Bang? Ya, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang, sehat Bang. Semoga Bang Matnur juga demikian. Oke Bang, ini kita mungkin bisa lihat dulu videonya ya. Barangkali ada yang bisa ditayangkan, silakan host. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus membaik. Berbagai strategi upaya pemulihan ekonomi terus dijalankan seperti yang dibahas dalam diskusi dengan tema antisipasi Indonesia terhadap potensi krisis global. Dalam diskusi yang dihadiri oleh beberapa pembicara seperti founder Core Indonesia, Wakil Ketua Umum Kadin, serta akademisi UI ini membahas mengenai potensi Indonesia dalam menghadapi krisis global. Meski perkembangan ekonomi global belum menunjukkan pertumbuhan yang positif, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengaku optimis dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta menilai potensi yang lebih kecil untuk terjadinya resesi. Bukan tanpa alasan, Erlangga melihat keadaan perekonomian Indonesia mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19. Untuk mengutamakan narasi ke publik terkait dengan capaian yang dicapai oleh pemerintah, terutama di sektor ekonomi, penanganan COVID yang dibandingkan dengan negara lain relatif lebih baik dan kita punya ketahanan eksternal juga cukup baik, sehingga tidak perlu kita pesimis. Kita perlu optimis, terutama kita perhatikan ke depan ini tidak semakin mudah. Tetapi Indonesia sebagai tentunya yang hari ini kita memimpin G20 dan tahun depan memimpin ASEAN, ini harus menjaga momentum kepemimpinan ini dengan juga fundamental ekonomi yang kuat. Pada semester 1 tahun ini, perekonomian Indonesia mampu menyentuh angka 5% dan terus tumbuh pada sisi konsumsi. Dari segi eksternal, Indonesia memiliki ketahanan yang terjaga baik. Hal ini juga sejalan dengan neraca perdagangan yang mencatatkan surplus selama 25 bulan berturut-turut. Harapan dari kegiatan diskusi ini yakni untuk menyosialisasikan kepada masyarakat guna membangun semangat optimisme agar meminimalisir terjadinya krisis global. Tim Liputan, Kompas TV. Ya baik, itulah tadi video yang bisa kita lihat bahwa pemerintah optimis ya dengan menghadapi resesi yang akan datang ya. Nah, tapi apakah memang kita mempunyai ketahanan yang seperti yang diprediksi, karena mungkin pemerintah juga lebih percaya diri lagi dengan adanya prediksi dari IMF ya yang menjelaskan bahwa di antara 4 negara yang tahan terhadap resesi itu di antara Indonesia selain Brazil dan yang lainnya. Dan kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi di tahun depan adalah kisaran 5% ya. Di tahun ini 5,3% dan tahun depan mungkin masih bisa bertahan 5% katanya. Tapi apakah melihat indikator yang ada menurut Bang Matur ini gimana Bang? Apakah memang demikian? Silakan Bang. Iya, kalau kita bicara persoalan resesi ya, kelihatannya hampir seluruh lembaga-lembaga kredibel ya, baik itu The Economist ya, termasuk World Bank dan IMF, itu semua bersepakat bahwa ekonomi 2023 akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan 2022. Makanya mereka mengatakan 2023 itu tahun yang gelap, dark sky ya.
langit yang gelap, yang itu yang bisa jadi menunjukkan satu level pesimistis ya terhadap ekonomi di tahun 2023. Nah, tentunya sebagai bangsa yang besar ya, kita sebagai warga negara Indonesia ya, kita tidak boleh pesimis begitu ya. Meskipun di hadapan kita ya terjadi kiamat ya, besok akan terjadi kiamat dan kita punya biji ya yang bisa kita tanam, maka kita dianjurkan ya oleh Nabi Muhammad SAW itu untuk menanam bijinya hari ini, meskipun kita tahu besok itu akan kiamat. Itu menunjukkan bahwa bukan persoalan biji ini akan tumbuh, kemudian setelah tumbuh dia akan hancur gitu ya karena kiamat, bukan itunya. Tapi bagaimana kita tetap berusaha di setiap kesempatan, di setiap detik untuk melakukan kebaikan. Pada akhirnya kebaikan itu melahirkan sebuah optimisme. Ya kan beda dengan orang yang tahu besok kiamat, ya dia bilang besok akan kiamat, ngapain juga saya melakukan kebaikan. Ini saatnya untuk having fun gitu ya. Nah, kita nggak kayak gitu. Kita ini ingin mengambil yang terbaik di antara banyak filosofi gitu ya. Dan filosofi menurut saya yang terbaik adalah ya kita harus tetap menjaga spirit optimisme gitu. Nah, persoalannya adalah yang terjadi hari ini, meskipun kita merasa ngeri gitu ya, bahwa 2023 itu akan terjadi resesi, dan ini skalanya adalah global, dan ini mendampak kira-kira 1/3 ekonomi dunia, kita akan mengatakan begini ya, meskipun terjadi resesi, kita harus menerapkan satu langkah-langkah antisipasi yang serius supaya dampak resesi itu tidak terlalu buruk terhadap ekonomi kita. Nah, persoalannya hari ini ya, meskipun kita seolah-olah ke depan memprediksi bahwa terjadi resesi ya, langit gelap dan sebagainya, tetapi hari ini kita tidak mendengar ya, Bro Eko, dari tim ekonomi bahkan dari Pak Erlangga sendiri apa antisipasi untuk menghadapi resesi itu. Ya, kita tidak mendengar satu narasi yang komprehensif bahwa ya akan terjadi resesi dan kami akan melakukan tindakan A, B, C, dan D. Saya ya sebagai yang mengamati ya kebijakan ekonomi, itu sampai hari ini kita belum mendengar satu antisipasi yang cukup serius yang disampaikan oleh para pramuka kebijakan ekonomi di negeri ini. Oke, informasi yang akan datang akan terjadi awan gelap, resesi. Oke, itu sudah mungkin terdeliver dengan baik oleh pejabat publik. Tetapi rakyat jangan dikasih kecemasannya saja. Tapi rakyat juga harus dikasih optimismenya dengan cara apa ya? Mereka itu para pramuka kebijakan itu sampaikan dong kepada kita. Antisipasi untuk melakukan antisipasi jadi resesi, kita akan melakukan sekian kegiatan, sekian paket kebijakan. Dan itu menurut saya harus serius dilakukan ya. Saya tidak tahu apakah ini cuman bluffing aja, ada satu masalah resesi, apalagi sebenarnya bersamaan dengan adanya resesi kita dipuji-puji oleh negara lain dan kita merasa tidak mempersiapkan bahwa puji-pujian itu sebenarnya bisa jadi menjebak kita. Kalau kita mau memuji, ya maka kita memuji dengan negara lain. Coba kita lihat. Ekonomi kita tumbuh sekitar diprediksi ya 5,2%. Tetapi capaian 5,2% itu urutan keempat di ASEAN. Ada negara lain di ASEAN, di tetangga kita yang lebih baik capaian pertumbuhan ekonominya. Seperti misalkan Vietnam mencapai 6,9, ya, Malaysia di atas kita, ya, begitu juga dengan Thailand, ya. Ini jadi satu hal yang dipuji-puji, tapi sebetulnya capaian kita itu perasaan dengan pertumbuhan ekonomi dengan negara ASEAN saja kita itu middle class. Nah, ini yang perlu menurut saya narasi publik yang harus dilakukan oleh para pramuka kebijakan ekonomi ini adalah dengan menguraikan segamblang-gamblangnya kepada publik bagaimana antidot
atau antisipasi dari terjadinya resesi ya. Kita mau dengar ini, Bro Eko. Kalau ada, nanti kita mungkin bisa menganalisis apakah antidot ya atau resep untuk menghindari resesi itu benar atau tidak. Nanti kita bisa kritisi. Tapi saat ini apa yang mau dikritisi? Orang resepnya aja belum pernah diberitahukan kepada publik, ya kan? Nah ini yang saya kira yang kurang dari tim ekonomi kita hari ini. Demikian. Ya, bahwa ada kepercayaan diri, optimisme, ya memang itu harus dibangun tentunya. Kita sebagai bangsa harus mempunyai visi ke depan bahwa kita mampu berbuat sesuatu untuk bisa mengatasi itu semua. Nah, di sini saya membaca sebuah berita ya bahwa ada 3 strategi ya pemerintah. Hanya saja Bang Matur mungkin bisa menilai ya satu persatu. Ini yang pertama, strateginya adalah memberdayakan ekonomi domestik yang sangat besar. Nah, ini jadi strategi yang berfokus ekonomi domestik untuk memanfaatkan potensi penduduk Indonesia yang berjumlah 275 juta jiwa, yaitu penguatan produk lokal atau program Bangga Buatan Indonesia. Nah, ini yang pertama, Bang. Kemudian yang kedua, saya baca ini untuk mengantisipasi inflasi pangan, yaitu diantaranya menggalakkan tanam pekarangan, food estate, serta peningkatan produktivitas dan percepatan musim tanam. Ini yang jadi persoalan adalah kita selalu mendengar gebiar tentang food estate ya. Sementara kita pernah membahasnya bahwa di kalau nggak salah di Riau ya atau di mana lahan-lahan itu ternyata nggak produktif gitu, nggak cocok begitu ya. Jadi ini optimisme tentunya kan harus ada indikator dari capaian dan ini food estate ini belum berhasil nih. Kemudian ada satu lagi yaitu tentang subsidi ongkos angkut gitu. Nah, dari 3 hal ini yang saya pribadi melihat bahwa ini ada hal yang masih jauh dari harapan begitu. Karena yang pertama, kita akan menghadapi ancaman susah import dan susah ekspor ya. Yang kedua, ini mengenai energi begitu. Swasembada energi kita masih dipertanyakan sementara kita terus impor dan semakin hari kondisinya semakin memprihatinkan dengan kondisi geopolitik ya. Apakah dengan kondisi yang demikian resesi ke depan itu akan semakin mudah atau bagaimana Bang menurut Bang Matur? Iya, Mustafa ya, Bro Eko ya. Jadi kalau dilihat dari strategi ya yang disampaikan oleh pemerintah, saya nggak tahu ya ini disampaikan oleh siapa ya. Kalau saya baca 3 exit strategi ini disampaikan oleh Wakil Menteri Suhasil ya. Suhasil di berbagai media pada hari Minggu ya. Saya nggak tahu. Simorangkir ya. Deputi Bidang Ekonomi, Makro dan Keuangan. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, deputinya, wakil menterinya ini belum ketemu satu exit strategi yang jitu itu, atau setidaknya yang disepakati bersama. Kalau tadi bicara mengenai ketahanan pangan, ya strategi ketahanan pangan, kalau Suhasil ini yang saya baca itu bicara adalah bagaimana agar APBN ini bisa kembali kepada level defisit sebelum pandemi gitu ya. Nah ini saya kira perlu perlu dikritisi oleh kita bersama. Nah kalau deputi dari Menko ya saya kira itu ya, Menko Perekonomian ya kan, itu kan mengatakan bahwa ketahanan pangan ya, saya kira memang betul bahwa fitur dari resesi 2023 itu adalah pertama adalah pangan ya, bagaimana pangan akan mengalami lonjakan harga dan ini akan mengkhawatirkan banyak orang karena tidak semua orang punya kemampuan untuk membeli pangan ya. Bila inflasinya mencapai 2 digit begitu ya, inflasi makanan dan minuman 2 digit, ini akan mengakibatkan banyaknya jumlah orang miskin baru, bro. Karena tiba-tiba orang kelas menengah itu menjadi tidak mampu lagi beli kebutuhan pokok dan mereka bisa langsung masuk ke kelas kelompok miskin. Nah,
ketika jumlah ini yang diprediksi ya 125 juta atau menyusun hampir 60% dari total penduduk kita, ini akan menjadi ancaman serius ya buat tatanan sosial, buat tatanan ekonomi, juga buat tatanan politik. Nah, ini bagaimana mengantisipasinya gitu loh. Saat ini ya alhamdulillah ya di 2022 di paruh keempat ya, semester keempat, kuartal keempat dari 2022 kita masih kelihatannya baik-baik saja dalam hal makanan. Meskipun inflasinya pernah tercatat 13% untuk makanan dan minuman. Ya. Baik-baik saja itu dalam arti bisa jadi orang-orang miskin baru itu tidak diekspos di media. Yang diekspos itu adalah ya bantuan sosial yang terus diberikan oleh pemerintah gitu ya. Sementara orang-orang miskin baru ini yang tidak terdata, ini tidak pernah dilakukan investigasi berapa mereka jumlahnya dan apa yang mereka lakukan saat ini. Tapi apapun yang disajikan oleh media, kita menangkap satu simptom baru nih di masyarakat kita, yaitu maraknya kejahatan, Bro Eko. Kejahatan-kejahatan di masyarakat kita akhir-akhir ini meningkat ya. Ada seorang penjamret ya tas ataupun handphone ya di daerah mana itu di Jawa Barat yang sampai kemudian membunuh dan ternyata dia melakukannya hanya untuk merampas barang yang dimiliki oleh korban. Ya, belum kejadian-kejadian yang lain gitu loh yang satu demi satu itu bermunculan dan kita kadang-kadang tidak habis pikir kenapa kok ada manusia setega itu hanya ingin merebut dompet yang mungkin isinya nggak seberapa tapi harus membunuhnya gitu. Nah, ini kan menunjukkan satu fenomena sosial yang menarik ya, meskipun di media mainstream kita tidak melihat adanya kekhawatiran dengan kenaikan harga pangan, tetapi yang dirasakan oleh publik berbeda. Nah, ini menurut saya perlu ya diantisipasi bagaimana kita menangani masalah pangan ini ya. Saya kira solusinya tidak bisa dengan impor. Karena future dari 2023 itu adalah selain harga pangan itu tinggi, ini masing-masing negara mempertahankan ketahanan pangannya sendiri-sendiri. Kalaupun dia ada supply, dia akan simpan. Dia tidak akan jual ke negara lain. Jadi ini yang menjadi problem ya. Kalau kita tidak mempersiapkan ketahanan pangan itu, maka kita akan menjadi negara yang paling menderita. Nah, terkait mengenai food estate ya, Bro Eko. Food estate ini kan ya dicanangkan waktu awal 2020 ya. Food estate ini dikomandai oleh Menteri Pertahanan ya karena ini menyangkut dengan ketahanan pangan begitu. Tapi sampai hari ini kita tidak menyaksikan hasilnya gitu loh. Ya bahwa food estate ini menghasilkan sekian karbohidrat yang dengan demikian kita menjadi surplus karbohidrat gitu. Itu kita tidak mendengarkan itu. Ini menunjukkan food estate ini gagal, Bro Eko. Gagal untuk mengantisipasi ketahanan pangan. Nah, kalau gagal begini gimana ceritanya? Nah, yang harus dilakukan kita ingin dengar ini apa antisipasinya kalau udah begini. Yang jelas solusi impornya tidak bisa. Nah, kalau kami ya ini karena topiknya inilah satu resep baru yang kita keluarkan ya untuk bagaimana mengantisipasi resesi ya ala arah baru Indonesia. Yang pertama kita harus merubah mindset kita. Mindset kita yang tadinya kita ekonomi dibangun ya berdasarkan investasi dan juga perdagangan internasional, maka kita harus balik. Kita harus menghilangkan persepsi bahwa pertumbuhan ekonomi itu ditopang oleh investasi dan juga ditopang oleh perdagangan. Itu kita harus runtuhkan persepsi itu. Karena yang namanya investasi dan perdagangan internasional ini akan decline. Inilah yang membuat decline semakin marak gitu. Semakin dalam ini decline karena resesi 2023 ini menghancurkan investasi dan juga perdagangan internasional. Oleh karena itu kita harus sadar dulu bahwa ini nggak bisa kita kembangkan untuk mengenerate pertumbuhan ekonomi. Makanya kita harus berpikir lantas apa kalau investasi dan perdagangan tidak bisa, komponen apa lagi yang kita bisa optimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi? Yang pertama adalah komponen kita bisa optimalkan adalah konsumsi, C.
ya, rumus ekonominya adalah konsumsi. Selain konsumsi, yang kita bisa pertahankan adalah yang namanya government spending. Oke, karena rumus pertumbuhan ekonomi Y sama dengan C plus I plus G plus ekspor impor, ya. Nah, yang kita harapkan sekarang hanya C dan G. Jadi kalau kaitannya sama G, ya ini harus antisipasinya harus bagaimana spendingnya pemerintah itu benar-benar efisien. Tapi nanti kita cerita yang berikutnya. Yang resep pertama yang kita ingin sarankan adalah tadi merubah mindset bahwa kita tidak bisa mengenerate pertumbuhan ekonomi dari I dan perdagangan internasional, investasi perdagangan nasional, berarti kita bisa mengenerate-nya dari konsumsi masyarakat. Nah, berarti kalau ini rumusnya, menempuh antisipasi resesi dengan arah baru adalah berarti kita harus memastikan bahwa yang dikonsumsi oleh masyarakat itu terjangkau. Bagaimana caranya? Berarti seluruh barang-barang impor yang sementara ini meninabobokan kita karena harganya murah, ini harus kita inventarisir dan kemudian kita harus mengembangkan produk-produk yang tadinya impor itu dengan produk kemandirian sendiri. Berarti kita mulailah melakukan edukasi kepada publik. Contoh, kalau misalkan kita beras masih impor, bagaimana kita pastikan ada lahan-lahan yang nganggur itu ditanami oleh padi, oleh beras. Food estate itu harus kemudian dimanfaatkan bukan untuk berubah menjadi properti, tetapi bagaimana itu harus dipastikan untuk menjadi lahan pertanian yang produktif. Ya, kalau sementara ini di Kalimantan ya saya kira yang banyak food estate itu banyaknya tanah gambut. Nah, ini harus direlokasi atau setidaknya dipikirkan mekanisme teknologinya untuk mengubah lahan asam itu menjadi lahan yang produktif untuk pertanian misalkan. Jadi itu yang pertama ya, mendorong konsumsi masyarakat sehingga harus memastikan bahwa kebutuhan masyarakat kita ini harus terjangkau dengan harga yang murah. Yang kedua saya kira kita kalaupun punya surplus dalam hal komoditas pertanian atau komoditas produksi manufaktur lainnya, ini kita nggak bisa lagi mengharapkan negara-negara maju seperti Amerika, China, ya, kemudian Uni Eropa, partner tradisional kita nggak bisa mengandalkan ini. Yang kedua, langkah antisipasi dengan cara baru adalah kita mulai melakukan yang namanya internasional diplomasi yang smart ke berbagai negara. Terutama negara-negara yang sementara ini belum pernah dilirik. Negara di Afrika bagian utara, ya, negara di Timur Tengah. Oleh karena itu kita harus mereaktivasi, Bro Eko, para duta besar kita. Hei, duta besar kita yang ada di negara-negara ini, coba kalian inventarisir kira-kira kebutuhan apa yang ada di negeri mereka dan kita punya surplus. Tolong buatkan marketnya. Prestasi para ambasador itu diukur dari berapa besar ekspor kita ke negaranya. Kalau ekspor kita ke negaranya meningkat, maka kita katakan dia adalah ambassador yang berhasil. Dan kita harus umumkan itu ke publik sebagai bagian ucapan terima kasih. Nah, ini untuk mengantisipasi negara-negara yang menjadi tujuan ekspor kita ini kalau mereka mengalami pelemahan perdagangan, kita bisa punya substitusi ke negara lain. Itu yang kedua menurut saya cara arah barunya ya. Yang ketiga adalah menurut saya, Bro Eko, ini kita bicara harus kemandirian ekonomi ya. Kemandirian energi. Nah, bagaimana kita bisa mengoptimalkan energi yang berdasarkan dari diri kita sendiri. Mulailah kita berpikir bagaimana kilang-kilang yang ada misalkan itu direaktivasi kembali. Atau setidaknya kita mulai berpikir untuk menerapkan satu energi yang berasal dari nabati seperti minyak kelapa sawit. Ya, bagaimana kita menggenjot minyak kelapa sawit supaya minyak kelapa sawit ini bisa kita konversi 100% menjadi bahan bakar. Ya, misalkan kita sudah tahu teman-teman ITB itu sudah bisa mengubah palm oil itu menjadi D100. Yang sebetulnya D100 itu bisa membiayai menjadi aftur juga menjadi solar. Nah, ini kan bisa menjadi substitusi energi impor kita. Yang kedua, kita juga harus mendorong penelitian di bidang palm oil atau sawit untuk mengkonversi sawit ini menjadi gasolin, bensin.
Ya, kalau ini kita bisa lakukan, mudah-mudahan ya kita tidak lagi ya memiliki ketergantungan energi. Saya ingin berhenti di situ dulu, Bu Eko. Memang yang jadi persoalan itu kalau tidak pangan ya energi ya, bahwa pangan ini kita serba import, sampai garam pun import, padahal pantai kita terpanjang kedua di dunia begitu ya, seperti yang sebelumnya Bang Matnur informasikan begitu. Kemudian padi juga kita memang negara agraria gitu ya, istilahnya seharusnya mempunyai kekuatan itu ya untuk justru bisa mengekspor dulu pernah ya. Jadi swasembada beras ini harusnya lebih hebat daripada negara-negara lain karena lahan kita banyak begitu. Dan kita malah import juga, apalagi yang mengkhawatirkan import di saat panen raya begitu. Hal yang semacam ini yang tentu buat hal yang ironis ya kondisinya begitu. Dan saat ini kita masih banyak tergantung, apalagi tempe, kedelai dan sebagainya ya, mungkin masih banyak ketergantungannya dengan import. Nah ini resesi ini tentunya akan menjadi persoalan. Nah dan yang menarik tadi bahwa sektor energi ya, memang masih belum terdengar ya bagaimana upaya untuk membuat energi alternatif seperti yang Bang Matnur contohkan, entah memang diam-diam sedang dikerjakan atau bagaimana, yang jelas tentunya kita penasaran will terhadap persoalan ini, karena lagi-lagi kita dihadapkan hal yang sama, persoalannya itu harga minyak dunia yang fluktuatif, yang imbasnya adalah kita harus menaikkan BBM, kemudian harus mensubsidi dan terus ada di lingkaran itu. Dan tentunya itu yang menjadi persoalan dari dulu hingga sekarang begitu. Dan solusi lain sepertinya tidak pernah diambil. Dan yang paling mengkhawatirkan juga adalah pada saat memproses, mengolah minyak untuk menjadi bensin secara lokal itu menghabiskan biaya yang besar, melebihi apa yang dilakukan seperti yang dilakukan di Timur Tengah. Nah, seharusnya seperti apa nih Bang? Ini ada masalah apa ini persoalannya sehingga demikian begitu? Silakan Bang. Ya, saya kira Bro Eko ya, kita ini perlu mulai bicara detail ya untuk persoalan-persoalan ketahanan energi kita. Nah, kalau kita tidak detail atau kita hanya percaya begitu saja ya, seolah-olah ada orang yang memikirkan, ada orang yang mengurusi gitu ya, tanpa kita tahu siapa sebenarnya orang itu namanya kita sedang sengaja menjatuhkan diri kita sebagai bangsa ke jurang atau ke apa istilahnya, ke lubang kesengsaraan gitu. Nah ini kan sudah alam demokrasi ya. Jadi kita perlu menuntut itu. Kalian-kalian yang sedang punya mempersiapkan ketahanan energi, apa yang sedang kalian garap? Ayo dong, buka informasinya ke publik. Apa yang sedang kalian garap dan apa kendalanya dan apa yang kemudian publik bisa bantu. Ya, karena ini persoalan yang sangat mendesak ya, ketahanan energi, ketahanan pangan ini. Kalau kita tidak bisa memiliki ketahanan pangan dalam waktu 6 bulan ke depan, ya kita akan menjadi negara yang paling menderita begitu, Bro Eko. Nah, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita menyadari bahwa ekonomi kita saat ini ya, ini ekonomi yang bergerak dengan arah lama. Apa maksudnya ya? Kalau kita lihat bagaimana komposisi ekspor kita. Komposisi ekspor kita itu 50% ya. Bahan yang kita ekspor ini adalah barang-barang komoditas ya, tambang, mineral dan pertanian yang tidak ada ya atau yang tidak banyak ya value added-nya. Padahal kita butuh value added itu
ya untuk kita olah dulu bahan-bahan komoditas yang mentah itu, kita olah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi, sehingga dia punya value added yang baik. Nah ini kita enggak, selama 77 tahun kita merdeka, ekspor kita masih ditentukan mayoritas oleh komoditas seperti pertanian, ya, seperti juga pertambangan, batu bara, ya, minyak kelapa sawit gitu loh. Pertanyaannya, mana industri manufacturing kita? Mana logam dasar kita? Mana elektronik dasar kita? Ini kan tiba-tiba tidak berkembang gitu loh. Ya kelihatan kontribusi manufaktur itu terhadap pertumbuhan ekonomi terus turun. Nah itu menunjukkan bahwa masyarakat kita ini ya tidak terserap dalam industri, berarti mereka hanya di sektor-sektor pertanian, sektor premier, dan juga ya sebagian kecil di sektor pertambangan, tapi mayoritasnya ada sektor informal. Makanya kita lihat sekarang memang betul mayoritas kita, kalau ada 2 orang, nggak usah 2 orang lah, kalau ada 10 orang ya, itu 6 diantaranya bekerja di sektor informal. Sedangkan sektor informal itu tidak diurus oleh negara. Ya mereka berdagang sendiri tanpa ada negara, tanpa ada kehadiran negara, dan mereka survive tanpa kehadiran negara. Itulah kenapa sektor informal kita pertumbuhannya lambat, produktivitasnya tidak baik gitu. Nah ini kan yang harusnya dikembangkan ya. Menurut saya ini ada banyak masalah fundamental yang harus kita pecahkan, bukan dengan pendekatan ekonomi lama. Ya pendekatan ekonomi lama itu kan pendekatan yang berharap manufaktur itu berkembang karena ada investasi asing, baik itu FDI ataupun portofolio. Karena dengan ada FDI itu ada alih teknologi, kan gitu teori-teori FDI kan. Tapi ternyata teknologi kita tidak beralih juga ya. Teknologi canggihnya tetap dimiliki oleh foreign industry, sementara domestic industry kita nggak berkembang. Nah itu sekali lagi kalau kita menggunakan kacamata ekonomi lama, kita masih mengandalkan yang namanya investment, terutama FDI, yang ternyata terbukti pola itu tidak mensejahterakan kita. Makanya kita harus balik dengan menggunakan cara-cara baru, yaitu tidak berasumsi bahwa investasi dan perdagangan internasional ini akan declining, maka kita harus memboosting konsumsi dan juga mengefisienkan government spending. Menurut saya itulah ekonomi arah baru yang akan kita lakukan ya, kalau seandainya suatu saat kita diberikan amanah kekuasaan oleh rakyat Indonesia. Begitu bro. Semuanya bisa apa istilahnya, ada perbaikan ya, ada will yang lebih jelas begitu ya, dan masyarakat bisa diinformasikan lebih jelas apa yang sedang dikerjakan sebetulnya secara detail, rinci, sehingga hal yang kurang mungkin bisa segera dikritisi, karena early warning itu akan lebih baik daripada penyesalan ya saat ada kebijakan yang salah arah mungkin ya. Makanya keberadaan kita agar tidak salah arah begitu. Ya, closing statement atau sudah cukup Bang? Saya kira cukup Breko. Oke, baik. Pemirsa, demikian tadi pembahasan kita tentang arah baru ya dalam menghadapi resesi ekonomi yang akan terjadi pada tahun depan ya, yang indikasinya udah semakin kuat, dan semoga kita survive ya. Kita bisa melakukan upaya-upaya baik secara personal ataupun bangsa ini secara negara ya, bisa menghadapi krisis yang akan terjadi. Pemirsa jangan lupa untuk selalu melihat atau mengikuti update-update kami, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel Ahmad Nur Hidayat. Terima kasih atas perhatiannya Bang Madnur, terima kasih atas pencerahannya, sampai jumpa lagi di Jangan Salah Arah yang akan datang. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Bro Eko, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan ya.